Oke Brad, balik lagi sama gue Vian Pras. Tentunya gue mau update soal E36 merah yang gue namai si Kasep. Nah ini si Kasep yang beli. Nah, dia terbang jauh-jauh dari Sorong buat ngambil mobilnya. Tadinya mau dikirim dari Jakarta, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya lebih enak dibawa dari Surabaya. Karena satu, cost shippingnya lebih murah, terus dia bisa sekalian nyobain mobilnya gitu. Langsung aja ini namanya Akang Sofian. Banget aja. Ya, halo. Oke, ini Sofian. Ini customernya Om Fian ya, Om ya. Iya. Kita udah beberapa kali ketemu. Nah, singkat cerita awalnya itu gue kenal sama beliau ini, gue beli E36 merah nih mobilnya. Sempet gue buyback kemarin itu dan sudah laku lagi mobilnya, ini mobilnya beliau gitu kan. Akhirnya kita jadi silaturahmi nyambung, ngobrolnya juga nyambung tentang mobil khususnya ya, berkelanjutan. Dan alhamdulillahnya gue sama semua customer gue pasti komunikasinya baik sampai detik ini sama semua yang beli mobil sama gue. Alhamdulillah. Setuju. Gitu kan. Ntar juga mau ketemu nih customer gue yang beli mobil sama gue, yang beli mobil sama gue ketemuin nih, mereka ada transaksi gitu loh. Kalau masalah jual beli mobil udah lah. Kalau base Beamer itu udah lah. Pokoknya apa namanya tuh enak lah gitu kan. Apaan nih, donat enak. Jujur gitu kan ya. Udah terang-terangan aja gitu. Tiada dusta antara kita ya, Ayah. Tiada dusta. Nah, basicnya mobil itu 36 323i manual tahun 97 ya. Basic mobilnya begini. Nah, tuh lu lihat basic mobilnya. Kenapa mutusin buat bangun dari nol lagi? Pasti timbul pertanyaan kan, wah anjir, ini mobilnya istilahnya lu beli body kosong nih gitu kan. Lu beli body kosong tapi terus lu bangun. Itu bangun dari awal puasa ya, sebelum pertengahan puasa sampai baru selesai sekarang. Nah tuh kenapa Sep? Gue manggilnya Kasep biasanya. Kenapa Sep? Kok mutusin buat bangun dari nol? Ya yang pertama kalau dari nol ya mungkin kepuasan pribadi ya, Ayah. Okay. Jadi kalau misalnya saya beli jadi gitu, ya memang sih kan langsung pakai gitu kan. Langsung pakai. Ready to use gitu kan. Cuman kalau dari nol ya pertama saya tahu dari seluk-beluknya yang mana yang berkarat, yang mana yang keropos itu tahu. Jadi ke ini semua sih sebenarnya, jadi ke cover semua, dibenerin semua. Jadi nggak mau lah, karena kan saya kan rencananya memang bawa ke Sorong ya, Ayah. Ya. Mau dibawa ke Sorong ya otomatis di Sorong juga kan inginnya sih jadi mode baru lah. The one and only. Ya. Gue yakin sih the one and only di sana gitu loh. Dan mudah-mudahan malah terbentuk lagi pemikiran bisnis baru yang kita pengen bangun. Jadi kenapa ini gue bilang ini jadi prototype atau jadi first projectnya Benz Beamer, karena memang dibangun dari nol, dari yang tadi itu, yang lu lihat itu, dari rangka doang deh itu mah, rangka aja, dari rangka doang gitu. Terus pasti mau tahu biayanya berapa? Pasti pada mau tahu biayanya berapa untuk ngebangun E36 dari posisi seperti itu sampai jadi kayak gini, berapa? Ya gimana ya bilangnya, ini buka-bukaan aja ya, buka-bukaan aja, realnya aja berapa ya. Kalau sampai saat ini ya, sampai saat ini tuh udah keluar sekitar 112 juta lah. 112 juta, tapi sama beli unit ya, sama unitnya 112 ya. Oke. Sama unitnya. Jadi saya kan beli unit kan beli ibaratnya kayak beli rangka, BPKB, STNK sama mesin aja kan. Ya. Terus baru saya kirim-kirim gitu kan ke barangnya, kita lengkapin apa-apa aja gitu kan. Listrikannya juga, lampunya, interiornya. Dibenahin semua dari nol gitu. 112 juta lah sampai sekarang. Nah, 112 juta. Menurut lu worth it gak dengan hasil yang kayak tadi yang lu lihat itu barusan? Kalau menurut gue sangat worth it. Karena sudah ada beberapa orang yang tiba-tiba nanya, berapa om? Berapa om? Gue juga bingung kan, berapa om? Akhirnya gue bilang sama dia, ini gimana? Mau dilepas apa enggak gitu kan? Kalau dilepas, kita beli jadi aja seharga segitu gitu loh. Tapi berhubung dianya udah sayang,
dan laporan ke RI satunya udah begitu, ya udah Nah itu. nggak bisa diotak-atik lagi. Padahal gue opennya di 150 juta dan orang ada yang mau. 323 manual 150 juta dengan keadaan kayak gitu. Tapi ya sudah, berhubung proses waktunya juga lama, penyempurnaannya lama, dan sempat ada drama juga tuh. Mobil awalnya sebenarnya bukan itu. Mobil awalnya itu E36 320 warna hijau. Ya, Cuman karena gue ditipu, ya kan, waktu itu dibilangnya bodinya itu part number semua, ternyata pas dicek, pas mau dicat itu ternyata bodinya fiber. Akhirnya gue putusin, gue balikin, dan gue merasa punya tanggung jawab moral di sini, gitu kan, karena itulah salah satu kelebihannya Avian. gue punya tanggung jawab moral karena nggak enak lah. Dia udah mempercayakan semua ke gue, terus tiba-tiba barangnya nggak sesuai, gitu kan. Ya udah akhirnya sama si BR-nya itu gue balikin, sorry banget untuk Mr. A, gue harus balikin karena nggak sesuai dengan deal di awal, gitu kan. Ya gue straight aja, kalau memang barangnya sesuai, ya kenapa mesti gue balikin, kan gitu kan. Nah, untuk ngecat itu range di harga 20 jutaan. Ya, Ya, kurang lebih harga 20 itu udah sama coating, udah dan lain-lain lah gitu. Termasuknya sih murah sih. Termasuknya murah karena nama catnya itu Apple Red Candy, Apple Red Candy. bahan Siken. Bahannya HS. Oh, bahannya HS ya, bahannya HS. Semuanya HS. Semuanya HS. Gitu. Nah, lo bisa itu sudah include ya, udah include jasa dan lain-lain. Jadi standar pengecatan itu biasanya di range segituan untuk warna-warna spesial. Ya. Gitu. Candy. Apple Red Candy karena kalau lo Beamers yang suka di-explore lo ngeliat tuh ada BMW yang warnanya blue candy, apple red candy. Nah, konsepnya mau kayak gitu sebenarnya. Terinspirasinya dari kayak gitu. Terinspirasi dari situ. Iya. Terinspirasi dari situ. Ingin punya kan? Pengen punya. Waktu Pengen punya. yang pertama kan si Mawar itu, si merah juga yang tadi. Itu nggak sampean kan? Saya kira itu catnya merah biasa gitu. Merah Cuman biasa. ternyata candy gitu kan. Waktu itu kan saya pertama kali punya BMW gitu. BMW saya juga kan yang pertama warna putih, warna putih. Udah gitu saya kalau pakai sendiri catnya di dermaga gitu kan. Udah gitu nggak kejar, akhirnya saya jual nggak pakai cat gitu. Udah gitu saya beli yang silver M43 36 juga. 36 juga. Udah gitu masih kurang puas gitu. Masih kurang puas. Ingin ganti warna, akhirnya saya jual lagi, akhirnya dapat yang merah. Dapat yang merah. Itu juga saya drama juga tuh. Drama juga. Nah, sempet kemarin telat sih. Jadi ketika gue buyback mobil itu, nah dia tuh sempet pengen juga balik mobil itu lagi. Sumawar. Tapi namanya juga belum rezeki ya kan. Begitu sudah gue beli itu mobil, dia udah ngambil keburu pesan yang merah ini. Gitu ya udah. Gitu udah setengah budgetnya udah setengah kan. Udah setengah jadi ya udahlah, nanggung diterusin aja gitu. Dalam hati kecil ya pingin pakai mobil lain. Iya, karena ada sejarahnya kan. Sejarahnya parah itu. Ada sejarahnya itu. Kalau kata drama itu kayak film Korea lah gitu ya. Film Korea. Jatuh bangun gitu kan. Ditipu-tipu harga segini, kata bukan segitu. Saat itu maksudnya belum terlalu familiar sama harga-harga ya. Nggak tahu. Jadi banyak yang nipu-nipu gitu kan. Tapi ya kalau yang ini sih ya alhamdulillahnya kan nama Avian ya, jadi ya terbuka gitu harga sekian jadi saya juga jadi malu sendiri jadinya. Kalau gua prinsip begini, dia bangun nih gitu. Oke, ini estimasinya sekian. Nah, gue suruh dia transfer langsung ke orangnya. Jadi gue nggak mau pegang-pegang gitu loh. Udah langsung aja nih ke orangnya. Ini langsung aja ke orangnya. Kayak contoh, joknya mau dicat nih ke Om Benz. Langsung aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi apa ya, gue juga satu sisi gue merasa bersalah gitu karena unit yang gue pegang itu saat itu yang gue rekomendasiin itu ternyata nggak sesuai. Dia bilangnya part number, ternyata bukan gitu. Cuman kalau dari awal dia bilang itu FRP, mungkin kita nggak ada masalah juga, gitu kan. Dan lebih cepat juga gitu. Harusnya mungkin jadi dikirim gitu kan. Iya, udah dikirimnya udah lama harusnya, cuman gara-gara perdramaan bumper MTEK part number itu ya udah akhirnya baru sekarang selesai. Kira-kira berapa lama sih Sep dari mulai pertengahan puasa sampai sekarang? 3 bulan ada? Belum ya? 2 bulan lah. Ya kurang lebih 2 bulan, 2,5 bulan lah ya. 2,5 bulan.
2,5 bulan ya, termasuk cepet ya. Termasuk cepat, bisa lebih cepat aturan. Aturannya. Sebulan harusnya beres. Planningnya itu sebelum Lebaran gue udah harus kirim sebenarnya. Itu sih saya. Gitu. 3 minggu bisa nggak? 3 minggu bisa nggak, gitu kan? Gue sanggupin. Ternyata kendalanya ya si penjual itu tidak amanah gitu ya. Gue nggak masalah, terserah. Itu dia, itu urusan dia lah udah. Itu aja ngabisin seminggu ada ya. Itu aja alot anjir gue, aduh sakit kepala gue tuh. Iya, gue bilang A, ternyata taunya B. Kalau misalkan barang yang masuk ke gue itu, ya barang sesuai yang apa adanya. Jadi nggak ada dikurang-kurangin, nggak ada dilebih-lebihin ya. Begitu sesuai aja gitu lah, sesuai yang di deskripsi lah. Ya pokoknya aku senang kalau di Apian itu ya terbuka gitu lah, terbuka. Jadi ya tadi saya bilang kan tidak ada dusta antara kita. Tidak ada gitu dusta kan. antara Jadi kita. malah saya yang malunya gitu, saya mau gimana. Gue lebih malu lagi anjir. Gue mau kalah lagi, muka gue taruh di mana ya, anjir, ngomongnya part number tau-taunya bukan. Gue kesel banget anjir. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi pesan buat semua penyedia spare part, penjual, pedagang atau segala macam yang sekiranya lo jualan gitu ya, tapi jualah barang yang amanah, ya kan? Jualah barang-barang yang sekiranya harganya pantas. Jangan ini gue nggak ada maksud apa-apa, cuman gue sharing aja karena antusias untuk para pengguna BMW itu lumayan besar. Jadi kalau gue sifatnya gue pengen manjang, gue pengen punya silaturahmi lebih, gue pengen punya hubungan baik, dan mungkin mungkin nanti kedepannya akan ada peluang-peluang bisnis lainnya yang mungkin bisa kita kerjain bareng-bareng gitu kan. Amin. Buat yang jual-jual kasihlah harga yang normal, jangan gara-gara barangnya susah terus lo naikin ya. Ambil untung sewajarnya lah gitu, maksud gue jangan aji mumpung juga gitu kan. Contoh kayak gue ngejual E30 sudah full restorasi, itu gue cuman jual di range 67 juta kayak gitu-gitu loh. Jadi gue ngaji, ada orang yang jual sampai 100, gue bilang ya itu hak mereka sih, tapi buat gue untung gue udah cukup segini gitu loh. Udah cukup gue gitu loh. Jadi nggak alhamdulillah gue nggak pernah ngaji mumpung dengan hal-hal yang sekiranya itu bisa jadi potensi besar buat gue gitu. Tapi ya kayak contoh W124 gue yang merah itu, dan memang barangnya langka dan gue jualnya pun murah, cuma 130. Padahal ketika barang itu laku, besoknya ada orang datang, bro, gue bawa duit 180 juta. Tapi barang masih di gue nih, masih gue poles-poles segala macem 180. Kalau gue mau hianat tuh bisa-bisa aja nih, gocap bro hari gini gitu kan. Cuman enggak, gue udah deal sama orang, udah di DP, dia udah percaya. Ya udah, akhirnya gue deal yang 130 itu gitu loh. Dan alhamdulillahnya ketika gue menjaga amanah itu, gue selalu dikasih barang-barang yang ya maksudnya yang sama kuasa tuh nemuin gue dengan barang-barang lagi yang rare gitu loh, barang-barang yang sekiranya tuh lumayan jarang di pasaran gitu ya. Itu mungkin gue itunya sih gitu yang gue jaga gitu. Tapi kan setelah sebulan hijau kan ada drama juga sebenarnya. Saya kan maksudnya ambil yang oranye itu kan, nah udah DP berapa? Oh iya, udah di DP sama dia, Bray. DP, tapi karena harganya dinaikin kan orang lain ada yang lihat lagi, jadinya males saya gitu kan. Itu tuh. Males banget. Itu. Udah DP-in kan nanti. Padahal udah di DP gitu ya. Beberapa hari lagi saya kirim semuanya, oke gitu, oke. Udah dicek kan, udah dicek ya waktu itu sama A kan, dicek bagus, tapi pas mau transaksi ya. Besoknya itu setelah ngomong DP itu ya adain lagi ya. Ketika udah deal tapi terus hianat, wah itu gue nggak tahu deh apa yang terjadi sama dia gitu. Tapi mudah-mudahan dia akan baik-baik saja gitu. Yang kesekian kali gue dipercaya sama orang, contoh Om Panji. Om Panji tuh gue belum ketemu belum apa, dia udah transfer duit. Anjir, ini siapa orang tiba-tiba transfer duit ke orang E3. Itu kejadiannya gitu. DM, ngobrol di DM, tiba-tiba dia telepon, ngobrol-ngobrol ada kurang lebih 40 menit. Om, saya minta nomor rekening, cariin saya mobil. Begitu. Langsung ditransfer. Itu sudah. Gue belum ketemu anjir. Kejaibannya. Ya trust itu mahal sih. Kalau buat saya pribadi, trust mahal lah gitu. Jadi insya Allah gue berdoa juga tetap begini, tetap apa adanya, tetap bersilaturahmi sama orang-orang sekeliling gue yang mempunyai hobi dan antusias sama gitu kan. Jadi ini mobil mau dibawa kemana?
sekarang. Ya, saya menghadap RI1 dulu kan. Siap. RI1 dulu, baru saya mungkin nanti ke Surabaya, baru kita ke Sorong. Surabaya ke Sorong. Panjang nih mobil perjalanan. Dan insya Allah sehat. Amin, amin, amin. Insya Allah mobilnya sehat. Dan Amin. bisa dipastikan mobilnya sehat. Untuk build engine, kaki-kaki dan lain-lain, thank you halaman BMW. Dipa, makasih banyak. Mungkin buat halaman BMW ya ini ya, untuk kita ngomong halaman BMW. Kalau Ini tanpa maksud berniat mendiskreditkan, enggak. iya, tapi ya menurut aku sih emang kerjanya bagus sih. Kalau Kerjanya bagus. halus misalnya, Ya, sisi engine bagus. engine bagus dia. Tapi itu banyak bonusnya lagi. Banyak bonusnya, thank you. Gue gak dikasih bonusnya, curang dia. Yang 36 gue bonusnya kurang. Kalau saya dikasih Kalau dia dikasih. banyak banget. Iya. Apalagi Sep? Sektor apa lagi yang mau dibahas? Body kit? Body kit. Kalau body kit saya dapat dari Surabaya. Oke. Soalnya saya ABS plastikan gitu kan. Oke. Soalnya di Jakarta, Bandung, Bogor itu habis semua, pre-order Oke. semuanya. Jadi yang edit yang Ready brand new ya? Ready brand new. Brand new, Brand new itu ya di apa? Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi saya kirim ke Surabaya. Spoilernya LTW, ABS juga. Stage 3, ABS juga. Dari Bandung gitu kan. Oke, dari Bandung. Dari Bandung. Velg? Velgnya, nah itu juga drama sebenarnya. Oke. Jadi saya itu dapat velg, ya harganya 13 juta harusnya itu. Brighton itu? Iya, Brighton Oke. baru 2 bulan dia beli. Oke. Ring 18 kan. Oke. Dia Kira-kira gitu yang bisa gue share di video kali ini. Semoga bisa menginspirasi lo semua. ya. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat, bisa jadi referensi lo buat bangun satu mobil. Jadi terserah itu mau E36, E34 gue udah bahas sama Om Agung nih, video linknya ada di atas. Ya, tadinya kan apa ngiler juga lihat E34, iya, E34. Buset, tapi ini kayaknya buat pejabat ya aku bilang gitu kan. Kayak enggak lah aku bilang. Saya yang masih ini aja lah, seri 3 jadul aja lah. Gue tawarin via individual waktu itu, cuman akhirnya diambil sama si Jones dari Bandung. Tapi ya udah, kalau memang waktu itu dia kebetulan suka mesin-mesin gede juga. Gue tawarin V8, mungkin jiwanya masih jiwa sporty, jadi E36 lebih masuk Iya, gitu sama beliau ini. Ya gitu kan, maksudnya udah pernah megang beberapa kali kan, jadi Ya. ya udah ngerti-ngerti sedikit lagi. Ya. Kalau 34 ya bagus banget itu, bagus banget, parah itu bagusnya. Masih mobil jadul tapi Jadul. sama Afiat tuh perawatannya emang bener-bener gitu ekstra lah gitu, hati-hati banget gitu kalau megang. Jadi setiap unit yang pegang pasti kayak gitu mulu sih emang. Alhamdulillah, Yang di depan karena gue juga. passion sih, maksudnya gue Iya. suka juga gitu. Maksudnya gini, gue memposisikan diri gue itu, gue sebagai user yang akan beli. Jadi gue, apa nih yang kurang nih? Apa nih yang sekiranya bikin mobil itu lebih nyaman? Apa yang sekiranya mobil itu bisa lebih sehat? Itu pasti gue replace semua, gue ganti Iya. semua. Soalnya Gitu kan sih. rata-rata yang jual-jual mobil itu kan mungkin ini dapat unit ya, Ya. yang saya tahu gitu. Nah saya tuh jadi dapat unit terus ya udah yang misalnya dibenerin sedikit lah, kalau nggak diakalin sedikit, Yang dia penting lempar lagi langsung. Lempar lagi, gitu. jual lagi. Ntar ketumpuan PR-nya sama si Iya. buyer selanjutnya. Iya, nah itu yang males itu gitu. Kalau misalnya ke AA kan ya maksudnya Bonnya gue tunjukin semua. dikasih tahu semuanya gitu ya. Semua. udah. Jadi makanya dibilang tiada dusta di antara kita. Ya bener gitu, gue emang nggak pernah menyembunyikan apapun, Iya. apa adanya aja. Kurang-kurangnya juga gue sebut-sebutin kalau misalkan ada gitu loh. Tapi itu loh waktu saya ini pakai nyobain gitu kan. Banyak yang muji itu emang. Asli. Banyak yang muji. Asli. Banyak yang muji. Dari tadi nggak berhenti komen di Instagram gue posting. Ajib om, berapa om, ya kan? Nggak berhenti tuh. Catnya apa, warnanya apa, Iya. gimana. Kode chatnya apa, warnanya apa. Saya juga nggak tahu gitu kan. Iya. Coba kamu tanya aja langsung. Oke, thank you Iqbal Kempling. Ini Instagramnya gue taruh di sini. Halaman BMW gue taruh di sini. Instagram kamu mau di expose nggak? Tidak usah. Oh, Instagramnya nggak usah. Ntar lu lihat dari mobil dagangan aja. Update-update gimana? Gitu. Sekian dulu video kali ini. Thank you udah nonton. Lu silakan subscribe kalau lu mau. Lu like video ini. Sorry gue agak lama untuk ngupdate video karena saat ini gue masih kerja sendiri. Jadi gue belum punya pegawai. Gue belum punya garage, sementara masih menggunakan rumah. Ya, semoga kedepannya ada jalan biar bisa
biar bisa menjanjikan mobil-mobil bagus lagi buat kalian. Amin. Ya, Ya. gue Fian Pras pamit, Kang Sofian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Sep, nuhun pisan ya. Puter balik. Kamu hati-hati di jalan ya. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi.